Selamat pagi para siswa-siswi kelas 9 yang saya banggakan. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas fisika tentang elektromagnetik. Elektromagnetik itu bisa diartikan sebagai magnet listrik atau listrik magnet. Apa itu elektromagnetik? Elektromagnetik adalah magnet. Karena magnet yang terjadi karena ada arus listrik pada kumparan yang berintikan besi. Jadi magnet yang terjadi karena ada arus listrik pada kumparan yang berintikan besi. Ya, kumparan itu adalah ya macam gulungan-gulungan kertas berongga, gulungan dari kawat, gulungan kawat tapi rongga di tengahnya, itu maksudnya ya. Jadi kalau kita lihat di gambar-gambar ada elektromagnetik kan ada juga tuh, kita lihat aja di sana ada. Jadi gulungan kawat seperti ini, ada bundar ini, berarti bundar tuh gulung kawat, digulung di sini, gulung kawat ya. Di dalamnya ada rongga itu masukkan besi, dialiri arus listrik ini di kawat ini. Nah, itu terjadilah elektromagnetik namanya. Bagaimana cara untuk memperkuat elektromagnetik? Nah, 4 cara perkuat elektromagnetik. EM itu elektromagnetik ya. Pertama, intinya dengan inti besi tadi, itu inti di dalam kumparan tadi, dengan bahan magnet yang kuat, bahan magnetnya kuat, jangan magnet yang lemah. Yang kedua, inti besi tadi harus lebih panjang. Kalau semakin panjang berarti semakin kuat dia punya elektromagnetiknya. Yang ketiga, diperbanyak lilitannya. Lilitannya semakin banyak. Jadi digulung ini, kawat yang terlilit ini semakin banyak, elektromagnetik makin besar gitu. Ya. Kalau cuma satu lilitan, 2 lilitan ya kecil. Gitu. Dan juga yang keempat, memperbesar arus listrik. Jadi arus listrik semakin besar berarti elektromagnetik makin besar juga. Kelebihan elektromagnetik apa? Kelebihannya pertama, mudah dihilangkan dan mudah ditimbulkan elektromagnetik itu. Jadi magnet itu bisa ada, bisa tidak ada. Ada kalau dihubungkan ke listrik. Ya, jadi kalau hubungan ke listrik ada magnet, tapi putuskan hubungan ke listrik maka magnetnya hilang. Begitu. Yang kedua, kutub magnet dapat ditukar. Kutub magnet bisa berubah, bisa tadinya utara bisa jadi selatan. Kok bisa? Kenapa? Karena kita buat perubahan arah arus listrik. Arah arus listrik tadi ke kiri berubah jadi ke kanan. Nah, pasti kutub magnet berubah juga. Begitu. Lalu alat-alat yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari dengan prinsip EM ini, elektromagnetik, bel listrik, galvanometer, telepon, dan alat angkat besi. Ya karena jadi magnet ya, besi kan bisa tarik magnet. Magnet bisa tarik besi kok. Nah, itu dia. Itu. Lalu kemudian berikut sekarang adalah tentang gaya Lorentz. Ya. Gaya Lorentz adalah apa itu gaya Lorentz? Jadi penghantar berarus listrik ya berada di dalam medan magnet akan mengalami suatu gaya. Gaya ini namanya gaya Lorentz. Jadi penghantar itu kawat yang ada arus listrik. Kalau ada dalam medan magnet ini, misalnya ini kertas medan magnet. Kalau taruh dengan kawat yang berarus listrik, terjadilah medan magnet. Terjadilah gaya Lorentz. Gaya itu kekuatan untuk mendorong ini, menarik atau mendorong menguar dia keluar gitu loh. Gitu. Jadi itu gaya Lorentz namanya. Faktor-faktor memperbesar gaya Lorentz: 1, medan magnet harus besar. Besar medan magnet. Kedua, memperkuat arus listrik. Arus listrik makin kuat, makin besar, maka gaya Lorentz makin besar juga. Panjang kawat semakin panjang, maka gaya Lorentz makin besar. Rumusnya F sama dengan B kali I kali L. Bill ya, Bill. Rumus Bill Clinton, ingat ya. Bill. B itu apa? Medan magnet. Satuannya apa? Tesla.
Tesla disingkat dengan T ya, Tesla. I kuota arus listrik, ampere ya, I. Ya terus kemudian, oh I sini belum ditulis ya, I sama dengan arus. Satunya ampere ya. Kalau mikrofarad, mikroampere begini dibuat menjadi ampere. Jadi kalau 1 mikroampere itu sama dengan 10 pangkat minus 6 ampere ya. Jangan lupa kalau mikroampere 10 pangkat min 6 ampere ya. 10 pangkat min 6 ampere. Begitu. Nanti kalau soal-soal gitu ya. Nah, contoh misalnya arus listrik yang disuplai oleh baterai 1,5 ampere. Berarti iya, medan magnet pada ruang antara kutub utara dan selatan magnet ladam adalah 2 Tesla. Berarti B ya. Lalu kemudian panjang pita aluminium 10 cm. 10 cm. Berarti L ini. Berapa gaya Lorentz yang membuat pita aluminium meloncat ke atas? Oh, diketahui B 2T, I 1,5 ampere, L 10 cm, berarti sama 0,1 meter. Kalau begitu F-nya berapa? F sama dengan Bill, berarti 2 kali 1,5 kali 0,1 sama dengan 0,3 Newton. Satu dari itu Newton ya. Jelas. Oke, terima kasih. Yang berikut lagi. Nah, cara menentukan arah gaya Lorentz itu bagaimana? Pakai kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan ya. Ibu jari menyatakan arah arus listrik, jari telunjuk menyatakan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz ya, gaya Lorentz ya. Jadi kita lihat ini dia. Jadi I B L, I B L. Atau juga ada juga yang punya prinsip yang sederhana begini. Kayak di tangan kanan bukan tangan kiri ya. Jadi ini I-nya, arah I-nya, ini seluruhnya adalah arah B ke sana berarti apa? Arahnya apa? Medan magnet. Sedangkan arah telapak tangan ke atas ini telapak tangan pukul begini ke atas ini ke atas ya. Ini ya ke atas, pukul ke atas begini. Nah, pukul ke atas begini itu arah gaya Lorentz. Gampang. Jadi begitu cara menentukannya. Oke. Lalu alat-alat yang dipakai dengan menggunakan prinsip ini gaya Lorentz tadi: 1. Loudspeaker atau pengeras suara, motor listrik, bor listrik, mixer, kipas angin, mesin air, hair dryer itu alat pengering rambut, dan blender. Nah, sekarang contoh soal. Contoh soal 2, tadi kan 1 tadi. Kawat penghantar panjang 500 cm, harus bawa ke meter ya, berada dalam medan magnet dan mengalami gaya Lorentz sebesar 6 kali 10 pangkat min 2 Newton. Jika arus listrik 600 mikroampere, ingat baik, mikroampere bawa ke ampere kali 10 pangkat min 6 ya. Berapa besar medan magnetnya? Nah, ditanya besar medan magnet ya. Ingat baik tuh, ditanya besar medan magnet berapa. Oke, cara kita jawab ya. Kita jawab ini. Oke, pertama kita jawab pakai apa pertama? Itu apa ya? Diketahui L sama dengan berapa? 500 cm sama dengan berapa? 5 meter kan, bagi 100. Terus F sudah tahu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Terus I diketahui sama dengan 600 mikroampere, berarti sama dengan berapa? 600 dikali 10 pangkat min 6 ampere gitu. Ditanya malah di sini bukan F ini ditanya B-nya. B sama berapa? Berarti kita pasang rumus toh, jawab pasang rumus adalah F sama dengan Bill ya. Bill tadi. Bill ini. F sudah tahu, yaitu 6 kali 10 pangkat minus 2. Sama dengan B tidak tahu, I-nya berapa? 600 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan 5. Itu panjang L kan 5 meter. Berarti B sama dengan bagi dong. B sama dengan ini dibagi ini gitu loh. Berarti 6 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi berapa?
600 kali 10 pangkat minus 6 dikali 5 ya. Ingat, ini penyebut, ini pembilang. Kalau penyebut pangkat min ini dipindah ke atas jadi pangkatnya plus ya, jangan lupa itu pindah-pindah. Jadi pangkat itu tanda pangkatnya berubah kalau pindah posisi penyebut, pembilang, penyebut kalau tukar. Jadi berarti lihat, kita buat saja langsung begini. 6 kali 10 pangkat minus 2. Ini 10 pangkat minus 6 saya naikkan ke atas nih. Berarti kali 10 pangkat 6 begitu ya. Dibagi di bawah tinggal berapa? 600 dikali berapa? 5. Gampang. Lihat. 10 pangkat 6 dan 10 pangkat minus 6 kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan, berarti jumlah bukan kurang ya. 6 kurang 2 berarti 6 kali 10 pangkat 4. 6 kali 10 pangkat 4 berapa? 6 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 600 dikali berapa? Kali 5. Oh, gampang. Ini kan 6 kali 10 pangkat 4 berarti 60.000 ya. 60.000. Dibagi berapa ini? 5 kali 600 kan 3.000. Coba lihat. Coret 3 nolnya, coret 3 nolnya. 60 bagi 3 berapa? Oh, sama dengan 20. Jadi 20 Tesla. Begitu ya. Oke. Begitu cara penyelesaiannya. 20 Tesla. Selesai kok? Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Tuhan berkati kita. Jaga kesehatan. Jaga, laksanakan protokol kesehatan. Supaya kita terhindar dari wabah yang sekarang ini ada. Tuhan melindungi kita. Terima kasih.